Assalamualaikum, dengan saya Novita Sari, peserta Latsar BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, gelombang 4, golongan 3, angkatan 10 dan kelompok 2. Untuk coach kita, Bapak Dr. Kondrat Sawang MPD, dan hari ini saya ingin mereview hasil pembelajaran kita pada agenda pertama, yaitu sikap perilaku bela negara. Oke, langsung saja. Untuk materi yang akan saya bahas di sini ada dua. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, kesiapsiagaan bela negara. Untuk wawasan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan bisa diartikan sebagai cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Baik, selanjutnya, titik penting sejarah bangsa Indonesia. Pada 20 Mei 1908 berdirinya Organisasi Budi Utomo. 25 Oktober 1908 diprakarasai Organisasi Perhimpunan Indonesia. 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda ke-1 di Jakarta. 27-28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Dan tanggal 1 Maret 1945 itu terbentuknya BPUPKI, dan tanggal 7 Agustus 1945 ini terbentuknya PPKI. Oke, selanjutnya untuk 4 konsensus dasar berbangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, pasti kita semua sudah tahu apa konsensus dasar kita berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Baik, untuk bendera kita merah putih, untuk bahasa Indonesia lambang negara kita Garuda Pancasila, lagu kebangsaan kita lagu bangsa Indonesia Raya. Oke, untuk selanjutnya nilai-nilai bela negara. Apa sih bela negara? Bela negara itu adalah tekad atau sikap kita, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan atau kolektif dalam menjaga kedaulatan negara atau keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia negara dari berbagai ancaman. Oke, untuk dasar hukum peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama TAP MPR nomor 6 tahun 1973, yang kedua Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 29 tahun 1954, yang ketiga TAP MPR nomor 6 tahun 2000, yang keempat TAP MPR nomor 7 tahun 2000, yang kelima Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, yang keenam Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Nah, setidaknya kita sebagai warga negara tahu nih kenapa kita harus dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, yang mana setiap warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baik, selanjutnya nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3, yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Nilai dasar bela negara yang pertama cinta tanah air bisa kita lihat bisa kita lakukan dengan cara menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Bisa juga dengan menjaga nama baik bangsa dan negara
juga bisa kita lakukan dengan adanya jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara kita. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Bisa kita lakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bisa juga dilakukan dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Untuk selanjutnya, setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila ini bisa kita lakukan dengan cara yakin dan percaya bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Jadi bisa kita jadikan Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa dan negara. Juga bisa kita lakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bisa kita lakukan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Juga bisa dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini bisa kita lakukan dengan memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijen. Yang kedua, bisa dengan senantiasa memelihara jiwa dan raga, dan juga bisa dilakukan dengan gemar berolahraga. Selanjutnya, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang ASN, di sini tugas pegawai ASN yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua sebagai pelayan pabrik, yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN ini bisa kita lihat teman-teman, ada 15 nilai. Di sini mungkin akan saya bacakan beberapa nilai. Yang salah satunya pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Di sini bisa kawan-kawan lihat semua ya. Baik, untuk materi selanjutnya, kesiapsiagaan bela negara. Apa sih siap siaga bela negara itu? Siap siaga bela negara bisa diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara bisa kita lakukan dengan cara pertama, pelatihan baris berbaris dan tata upacara, yang kedua keprotokolan, yang ketiga kewaspadaan dini, yang keempat membangun tim, dan yang kelima cara kemauan dan api semangat bela negara. Oke. Yang terakhir di sini, ASN diharapkan memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air sesuai dengan konsepsi bela negara perwujudan bela negara dengan melalui pertama, partisipasi aktif terhadap perubahan lingkungan yang strategis. Yang kedua, dalam pelaksanaan tugas tetap harus menghormati kearifan lokal sebagai bentuk wawasan kita terhadap Nusantara. Yang ketiga, hal-hal yang lebih utama adalah nilai Pancasila tetap menjadi pedoman bekerja dan falsafah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, kita sebagai ASN juga harus memberikan contoh dan memantau rekan kerja kita apakah mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan kebangsaan di dalam pekerjaan. Nah, mungkin ini sedikit review dari materi agenda pertama, sikap perilaku bela negara. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Bye.